Ya, jadi sebenarnya beberapa hari sebelum pertemuan yang saya lakukan kemarin dengan Bu Dewi itu sudah terjadi satu komunikasi antara saya dengan Dewi terkait dengan masalah yang sedang dia hadapi dengan suaminya Andrew ya. Jadi memang kan kalau kita lihat itu banyak sekali hal-hal yang di berita media sosial mengenai masalah Tengku Dewi dengan Andrew. Nah, baru kemarin itu pertemuan secara langsung itu bisa terrealisasi dan semua masalah-masalah yang menjadi ganjalan di hatinya Tengku Dewi sudah disampaikan kepada kami sebagai kuasa hukum. Karena kemarin juga itu Tengku Dewi sudah menandatangani kuasa yang memberikan kuasa kepada kantor kami secara resmi untuk menjadi kuasa hukumnya dia dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi dan sedang dihadapi antara Tengku Dewi dengan Indro. Poin-poin yang dibicarakan selain deal itu apa aja? Bentar Mas Teguh. Iya, maju lagi Bang. Punten ya Bang. Ya, sip. Nah, Oke, ya. Ya, jadi dari hasil pertemuan itu ada apa Bang? Jadi dari hasil pertemuan tersebut itu memang sesinya itu adalah sesi di mana Tengku Dewi menceritakan semua apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya sampai yang terakhir. Dan setelah melalui suatu proses pertimbangan dan pemikiran yang cukup panjang, Tengku Dewi menyampaikan bahwa dia ingin segera mengakhiri ya perkawinannya dengan Andrew dengan meminta kami untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dan kuasa sudah kami terima, maka mulai hari ini kami akan melakukan proses yang namanya itu menyusun gugatan perceraian Tengku Dewi terhadap Andrew. Itu yang merupakan salah satu hasil yang paling penting dari sekian banyak pembicaraan yang kami lakukan dengan Tengku Dewi kemarin. Deadline-nya kapan Bang untuk mengajukan gugatan ke hari ini kita sudah mulai proses ya, gugatan cerainya. Kita harapkan dalam waktu dekat, mungkin minggu depan itu kita sudah bisa mendaftarkan gugatan cerai Tengku Dewi terhadap suaminya Andrew. Itu yang bisa kami sampaikan. Bang, mungkin Tengku Dewi sendiri menjabarkan nggak sih Bang apa alasan dia untuk menggugat? Ya, jadi alasannya Tengku Dewi untuk mengajukan gugatan kepada Andrew ini tentu terkait dengan masalah perilaku ya. Perilakunya Andrew yang dari mulai awal perkawinan, ini mereka ini kan menikahnya sudah lebih kurang 11 tahun ya. Sudah ini akan ada anak kedua yang akan lahir. Tapi dari mulai tahun-tahun pertama perkawinan antara Tengku Dewi dengan Andrew, ini ada satu kebiasaan buruk atau perilaku yang buruk dari Andrew yang tidak pernah berubah gitu ya. Dari selama 11 tahun perkawinan itu kebiasaan buruknya tidak pernah berubah ya. Kebiasaan apa itu kan begitu ya? Kebiasaan memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain di luar istrinya Tengku Dewi ya. Jadi kalau bahasa kerennya itu selingkuh ya. Dan sekarang ini juga masalah ini mencuat kan juga karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Andrew. Nah, jadi ini yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh Tengku Dewi karena bukan sekali dua kali ya. Bukan sekali dua kali. Kalau sekali, dua kali, tiga kali mungkin ya hilaf ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tapi paling tidak ada suatu keinginan dari suami atau dari Andrew untuk memperbaiki perilakunya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Jadi jangan melakukan kesalahan yang berulang. Kalau melakukan kesalahan yang berulang kan ini kelihatannya bahwa memang tidak ada keinginan, tidak ada upaya yang ingin dilakukan oleh Andrew, patut diduga untuk memperbaiki perilakunya yang tidak baik tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya kan tidak ada istri yang mau dong suaminya punya hubungan dengan wanita lain. Meskipun hubungan itu singkat, hubungan itu tanpa status, hubungan itu hanya iseng-iseng, tapi saya kira tidak ada istri di dunia ini yang rela suaminya memiliki hubungan dengan wanita lain. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan yang paling utama. Dan tentunya itu kan memberikan suatu tekanan mental bagi Tengku Dewi, dan itu membuat akhirnya tidak ada kecocokan lagi di antara mereka berdua. Dan bahkan itu membuat si Dewi yakin bahwa jika meneruskan perkawinannya dengan Andrew, kelakuan Andrew ini tidak mungkin
atau patut diduga tidak mungkin bisa dirubah lagi karena 11 tahun nggak berubah nih. Jadi kalau boleh perpanjang perkawinannya, Tengku Dewi sudah tidak siap untuk menghadapi perilaku suaminya yang mungkin akan terus berlanjut dan tidak berubah, dan Tengku Dewi juga berhak untuk merasakan hidup yang bahagia tanpa ada pressure mental akibat perilaku suaminya yang kurang setia atau tidak setia. Oke bang, kondisi Tengku Dewi sendiri kan sedang lagi hamil ya. Bagaimana tuh bang sampai akhirnya dia mau ya udah kekeh untuk berpisah dengan suaminya bang? Ya, jadi memang itu salah satu materi yang kita bicarakan. Satu adalah dari sisi psikologis ya, bagaimana seorang istri yang lagi dalam keadaan hamil tua, 2 bulan lagi akan melahirkan, di tengah proses kehamilannya itu dia harus mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, sementara seorang istri yang sedang hamil dan akan menyambut kelahiran anaknya itu biasanya kan butuh seorang suami sebagai pendamping ya. Nah, tapi kelihatannya kemarin Tengku Dewi sudah sampai kepada satu keputusan. Dia lebih baik melahirkan sendiri dengan baik tanpa ada suatu tekanan mental, pikiran, gangguan apapun dari perilaku yang dibuat oleh Andrew selama 11 tahun ini yang terus berulang. Jadi dia merasa bahwa dia akan lebih tenang kalau memang melahirkan anaknya itu sendiri ya, tanpa ada suami sekalipun yang mendampingi. Buat dia tidak masalah, dia siap. Itu dari segi psikologisnya. Dan kami juga membahas dari sisi hukumnya ya, dari sisi hukum positif dan sisi hukum agamanya. Jadi kami harus sampaikan bahwa memang kalau secara fikih formil ya, seorang istri itu boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, atau istilah itu khuluk ya kalau nggak salah tuh ya secara hukum Islamnya. Ketika suami istri itu merasa bahwa dia sudah haknya dilanggar dan kemudian dia merasa dia diperlakukan dengan cara yang tidak senonoh. Jadi haknya dilanggar, jelas sebagai seorang istri harusnya haknya adalah mendapatkan cinta dari suaminya itu, perhatian dari suaminya itu, satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan cinta, perhatian, dan juga yang berhak untuk menikmati hubungan suami istri itu adalah dia sebagai istri. Ini sudah tidak terrealisasi karena Andrew sudah berulang-ulang ketahuan selingkuh dan sudah dimaafkan, dan ini nggak berubah. Nah, kemudian ada perlakuan yang yang membuat si istri itu merasa dia mendapatkan tekanan atau diperlakukan tidak adil. Jadi ini juga terpenuhi. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, maka secara hukum positif maupun hukum kompilasi hukum Islamnya atau hukum Islamnya, boleh saja seorang istri yang sedang hamil itu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Mungkin nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya misalnya dari antara sekian banyak syarat itu adalah masa iddahnya akan diperpanjang. Jadi artinya sampai si bayi itu lahir, si istri ini tidak boleh memiliki hubungan dengan laki-laki lain atau menjalin ikatan hubungan dengan laki-laki lain. Jadi ini hanya untuk memastikan dan menjamin bahwa anak yang dilahirkan oleh istri yang sedang hamil dan menggugat suaminya itu, bahwa anak yang dilahirkan itu jelas adalah anak dari suami yang sedang lagi dalam proses perceraian tersebut. Jadi hanya itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi kalau secara hukum boleh apa tidaknya, ternyata boleh. Ya, jadi oleh karena itu tidak menghalangi Tengku Dewi untuk segera mengajukan gugatan cerai kepada Andrew. Dan oleh karena itu makanya kami katakan ini mulai hari ini akan diproses gugatan cerainya, dan mudah-mudahan minggu depan sesuai dengan keinginan Tengku Dewi, gugatan cerai tersebut sudah bisa kita daftarkan di Pengadilan Agama. Apa aja sih bang poin-poin yang diminta Tengku Dewi selain dia ingin berpisah mungkin dari harta gunung gininya atau anak-anak hak asuhnya seperti Kalau mengenai masalah harta gunung ini, kemarin Tengku Dewi menyampaikan bahwa ketika mereka masuk ke dalam perkawinan tersebut, mereka sudah dilengkapi dengan perjanjian pranikah. Ya, jadi oleh karena ada perjanjian pranikah tersebut itu akan lebih memudahkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah gunung gini ya, karena sudah jelas mereka menguasai harta mereka masing-masing. Ya, tidak ada percampuran harta. Nah, itu yang terkait dengan masalah harta. Tentu kalau perceraian itu kan akibatnya lagi yang harus diselesaikan selain harta adalah anak-anak. Nah, karena anak-anaknya itu masih di bawah umur, tentu kita akan mintakan bahwa anak-anak ini juga baik yang sudah
ada sekarang maupun yang akan lahiran dalam waktu 2 bulan ini, itu pasti tentu akan lebih tepat berada dalam perawatan dan hak asuh ibunya, ya. Meskipun mungkin tidak mengurangi haknya Andrew untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena kemarin saja Tengku Dewi bilang gitu loh, bahwa anaknya itu diberikan kesempatan untuk quality time dengan Andrew. Ya, ini kan sekarang mereka kan lagi pisah nih ya, nggak satu rumah nih karena masalah yang ada itu. Nah, tapi tetap melalui orang-orang rumah, melalui ART, Teguh Dewi mengizinkan anaknya itu untuk bertemu dengan Andrew ya sebagai ayah dari anak ini untuk quality time. Jadi artinya setelah terjadi perceraian pun diharapkan akan seperti itu. Artinya Teguh Dewi tidak akan memutus hubungan silaturahmi antara anak dengan ayah. Tapi kalau mengenai masalah asuhnya, Dewi tentu ingin anak-anak yang masih di bawah umur ini adalah dalam pengasuhannya dia. Dan tentu juga dengan hak-hak yang terkait yang diizinkan dan dibenarkan oleh undang-undang, seperti hak nafkah pendidikan, kesehatan buat anak-anaknya gitu ya, dan juga mungkin nafkah hidup juga buat si Teguh Dewi sampai ada perkawinan lagi. Itu menurut aturan hukum, meskipun kita tidak mengharapkan itu akan dilakukan, yang hak nafkah istri itu, tapi setidak-tidaknya hak-hak yang diizinkan oleh undang-undang untuk kita mintakan dalam gugatan perceraian tersebut, kita akan mintakan. Bang, tadi juga Abang bilang tidak sekali 2 kali, Bang. Mungkin ada berapa wanita sih, Bang, yang ketahuan sama Tengku Dewi berselingkuh sama Andrew, dan mulai pertama kali ketahuan itu kapan sih, Bang, sebenarnya? Di pernikahan usia berapa gitu? Ya, jadi kalau secara detail si Dewi tidak menjelaskan kepada kami, dan kami juga tidak ingin bertanya detail, karena untuk mengingat-ingat suatu peristiwa yang tidak menyenangkan itu pasti tidak akan baik buat Dewi, apalagi dalam kondisi yang hamil ya. Tapi kalau dari pembicaranya dia sampaikan bahwa tahun-tahun pertama, jadi mungkin dari mulai tahun-tahun pertama 1 tahun 2 tahun itu sudah ada lah suatu kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh Andrew, tapi mungkin ya Teguh Dewi masih berbesar hati, mungkin itu satu kekhilafan ya, bahkan mungkin bantu untuk meredakan situasi itu ya. Nah, dengan orang yang cukup dikenal juga sih sebenarnya, dan saya nggak boleh sebutkan namanya kan begitu ya. Nah, dan kemudian terjadi lagi seperti itu ya, Teguh Dewi juga coba juga kembali memaafkan. Nah, jadi dia tidak bilang jumlahnya, tapi kalau dibilang berulang-ulang, saya yakin itu pasti lebih dari 3 kali ya, lebih dari 3 kali. Nah, sementara lagu aja ngomong jangan sampai 3 kali kan begitu. Ini kalau udah lebih dari 3 kali ya, saya kira wanita mana sih yang mau, atau istri mana sih yang mau membiarkan suaminya berulang-ulang melakukan hal seperti itu, dan bukti-buktinya juga ada gitu ya. Jadi artinya itu Dewi juga menemukan beberapa bukti-bukti perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami, dan itu akhirnya membuat si Dewi ya harus mulai mengevaluasi perkawinan mereka itu, dan dia sampai kepada satu titik ini nggak bisa diteruskan perkawinan ya, ini sudah nggak sehat perkawinannya. Jadi ini bukan bicara mengenai masalah cinta atau tidak cinta, tapi ini bicara mengenai masalah sebuah perkawinan yang sehat ya. Jadi Dewi juga mengatakan kalau 1 kali 2 kali oke lah, tidak ada manusia yang sempurna, semua orang berkesalahan. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali mungkin dilakukan, ini kan berarti kan sudah apa ya, sudah karakter ya, sudah tabiat. Nah, kalau karakter dan tabiat ini kan tidak bisa dirubah ya. Kalau misalnya kemudian artinya itu terjadi sekali, terus kemudian dia menunjukkan sikap yang betul-betul ingin merubah dirinya kan begitu misalnya, ya mungkin Dewi juga akan welcome lah kan begitu ya untuk memaafkan. Tapi sudah berulang-ulang dimaafkan, tapi tetap seperti nggak ada artinya gitu ya. Maaf yang diberikan oleh Dewi itu pernah kemudian terulang lagi gitu. Dan dia berpikir bahwa kalau begini terus menerus bisa hancur dong kehidupan, bukannya rumah tangga, anak-anak, tapi juga mentalnya dia. Jadi dia berpikir bahwa dia harus move on, dan dia harus menjalani suatu kehidupan yang lebih baik dari apa yang hari ini dia jalani, dan hingga dia sampai kepada keputusan untuk
meminta kantor kami mengajukan gugatan perceraian kepada Andrew. Tadinya sih tidak bicara masalah perceraian dalam topik komunikasi kami sebelum terjadi pertemuan itu sebenarnya belum bicara mengenai masalah perceraian, masih bicara mengenai masalah yang terjadi, termasuk terkait dengan masalah di mana keberadaan Andrew dengan wanita siapa, itu masih seperti itu pembicaraannya. Dan juga termasuk ada hal-hal lain yang naik di media sosial, bahkan ada satu orang yang juga mencoba mengkait-kaitkan Tengku Dewi dengan dia kan begitu ya, dan mencoba memframe bahwa Tengku Dewi juga adalah orang yang seperti ini. Tapi dalam perjalanannya yang ini disingkirkan, kita pending, dia lebih fokus kepada mengajukan gugatan perceraian. Berarti sekarang komunikasinya seperti apa Bang antara Dewi dan Andrew sendiri? Bukan komunikasi. Ya, jadi untuk menjaga mental, untuk menjaga segala sesuatunya agar Dewi itu tenang, dari pertemuan kemarin itu dikatakan bahwa hari ini Dewi dengan Andrew sama sekali sudah tidak ada komunikasi, karena memang Dewi nggak ingin dulu berkomunikasi karena dia ingin menenangkan diri dan ingin mempersiapkan proses kelahiran anaknya yang kedua ini, sehingga komunikasi itu hanya melalui orang rumahnya si Dewi, ART yang tadi saya katakan, mungkin driver gitu ya. Jadi mungkin pada waktu anaknya juga jalan sama Andrew untuk quality time sebagai seorang ayah, ini juga komunikasinya tidak dengan Dewi tapi dengan orang rumah. Jadi hari ini betul-betul sampai kemarin kita ketemu, Tengku Dewi dengan Andrew sudah putus komunikasi. Menegaskan Bang, sudah berapa lama pisah rumah Bang? Kalau pisah rumahnya itu kita masih ini ya, belum tanya pasti, tapi mungkin kalau dibilang bulanan ya mungkin ya beberapa bulan atau beberapa minggu setelah terjadi peristiwa yang viral terkait dengan masalah Tengku Dewi dan suaminya. Bang, tapi secara spesifik dengan artis yang inisial S yang diduga mungkin ada hubungan sama Andrew itu disampaikan nggak sih sama Tengku Dewi? Jadi Dewi bilang begini ya dalam pertemuan kemarin itu, ini kan masalahnya kan tidak ada berkaitan sih, secara tidak langsung berkaitan, tapi sebenarnya kan nggak ada kaitan dengan siapapun yang diisukan dengan Andrew inisial S atau siapapun, karena kan ini kan yang paling penting adalah bagaimana Andrew-nya sebagai seorang suami ya kepada istri gitu ya. Karena kalau di luar sana kan pasti banyak dong itu ya, artinya wanita-wanita pelakor yang artinya nggak peduli status seorang laki-laki itu sudah berkeluarga atau tidak berkeluarga, dia pasang jerat saja kan begitu ya. Jadi bukan masalah wanita pelakornya nih sekarang nih, yang paling penting dan utama adalah bagaimana sikap dan karakter Andrew sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab dan sudah sadar betul dia tidak lagi sendiri, bukan orang single, kok masih memberikan respon atau mencari-cari misalnya seperti itu ya wanita-wanita lain di luar istrinya. Jadi Dewi lebih fokus kepada itunya daripada mengurus orang-orang lain itu, karena kalau misalnya nggak ada respon dari suaminya, dari Andrew, atau misalnya Andrew-nya tidak mencari-cari, atau sebaliknya misalnya ada wanita yang menggodain juga, kalau Andrew-nya tidak mau digodain kan nggak akan terjadi hal yang seperti ini. Jadi Dewi lebih fokus kepada ikatan dia dengan suaminya sebagai suami istri yang melihat bahwa rumah tangga ini sudah tidak baik lagi karena sang suami tidak mencoba menjaga kesucian dari hubungan rumah tangga ini. Bang, mungkin aku telat kali. Untuk Nafka sendiri